Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada mata kuliah karakter building hari ini, kita akan membahas mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri menurut Socrates, mengenal diri sendiri adalah awal mengenal kebenaran. Socrates mengistilahkannya dengan gnosis titon, not yourself. Orang perlu mengenal diri, mengenal siapa dirinya yang sebenarnya, sehingga mengenal kebenaran. Kebenaran itu merupakan kacamata atau frame yang membuat orang mampu berkomunikasi dengan orang lain secara otentik, tanpa kepalsuan, tanpa topeng. Orang yang telah mengenal dirinya akan mudah mengenal orang lain. Karena mampu memahami orang lain, maka mampu menyesuaikan diri dengan berbagai gaya, style, orang yang berbeda. Jadi, orang yang cerdas secara personal. Mengenal diri sendiri berarti memahami kekhasan fisik, kepribadian, watak, dan temperamennya. Mengenal bakat alamiah yang dimilikinya, serta punya gambaran dan konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Manfaat dan tujuan mengenal diri, pertama adalah seseorang dapat mengenal kenyataan dirinya dan sekaligus kemungkinan-kemungkinannya, serta yang diharapkan mengetahui peran apa yang harus dia mainkan untuk mewujudkannya. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal dirinya tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan dan dikembangkannya. Ketiga, tidak memahami posisi diri akan membuatnya sulit mengarahkan diri kepada tujuan hidupnya, sehingga gagal dalam pergumulan hidupnya. Cara mengenal diri, pertama adalah bersikap terbuka, open-minded terhadap kritik, saran orang lain, dan mampu menerima apa adanya demi perkembangan dirinya. Tentunya tidak defensif. Kedua, melalui penelusuran bakat dan kepribadian. Ketiga, melalui pengalaman sehari-hari, melalui kebersamaan dengan orang lain. Kelima, melalui refleksi dan perenungan diri pribadi, merumuskan potret diri sendiri. Mengenali kondisi fisik dibagi menjadi dua, ada kekuatan dan ada kelemahan. Silakan rekan-rekan mahasiswa isi apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi kelemahannya. Nah, di sini saya sudah tampilkan link yang cuplikan tentang bagaimana seseorang dengan segala keterbatasannya dapat bertahan dan sukses. Silakan disimak video cuplikannya. Kesimpulannya, pertama, pengenalan akan fisik menyadarkan diri untuk menerima diri apa adanya. Dengan penerimaan diri, orang bisa sukses karena ia mau mengembangkan diri, berbakat dari yang ada padanya, tidak menyalahkan keadaan fisiknya. Menjadi percaya diri, mampu berusaha, menjadi berkah bagi sesama. Memahami temperamen, ada 4 jenis temperamen. Pertama, sanguinis. Kedua, koleris. Ketiga, melankolis. Keempat, flegmatis. Rekan-rekan bisa menggunakan latihan introspeksi diri dengan menggunakan kuesioner terhadap sesama rekan mahasiswa yang lainnya. Kesimpulan, dalam kenyataan orang tidak hanya memiliki satu temperamen, sehingga ada perpaduan sun call, sun male, sun flag, call sun, call male, call flag, male sun, male flag, flag sun, flag call, dan flag male. Kedua,
mungkin juga perpaduan lebih dari itu. Bisa dilanjutkan dengan latihan mengenal tipe kepribadian ala MBTI. Kepribadian, watak, temperamen. Kepribadian adalah organisasi dinamis di dalam individu yang terdiri dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pikirannya secara karakteristik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kutipan ini diambil dari G. Alford. Lalu ada kutipan lagi dari G. Elwood. Watak adalah totalitas dari keadaan-keadaan dan cara berkreasi jiwa terhadap perangsang. Secara teoritis, watak berbeda. Dibagi dua menjadi watak yang dibedakan, watak yang dibawa sejak lahir, dan watak yang diperoleh. Temperamen adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga tidak adanya terkena rangsangan emosi, kekuatan, serta kecepatannya bereaksi. Kualitas kekuatan suasana hatinya, segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini bergantung pada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari keturunan. Mengenal bakat. Pengertian mengenal bakat. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Unsur rohani ini dapat atau tidak berkembang turut ditentukan oleh keadaan di luar diri seseorang atau lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan kampus, dan didukung oleh keinginan kuat yang dimiliki oleh orang itu untuk mengembangkan atau tidak mengembangkannya. Itu tergantung orang itu sendiri. Kedua, bakat adalah suatu bentuk kemampuan khusus yang memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan dari hasil pelatihannya sampai satu tingkat lebih tinggi. Jika personality dipahami sebagai totalitas manusia yang unik, maka bakat merupakan salah satu personality itu. Ketiga, bakat merupakan potensi dan bukan sesuatu yang sudah betul-betul nyata dan jelas. Bakat lebih sebagai kemungkinan yang masih harus diwujudkan. Kita tidak dengan sendirinya mengetahui bakat kita, walau sebenarnya kita memilikinya. Dan dapat mewujudkannya ketika kita menggali dan mengembangkannya. Bakat merupakan suatu karakteristik unik individu yang membuatnya mampu atau tidak mampu melakukan sesuatu aktivitas dan tugas secara mudah dan sukses atau tidak sukses. Kecerdasan sebagai bakat. Jenis kecerdasan pertama kecerdasan linguistik, lalu logis matematis, lalu spasial, musikal, kinestik, jasmani, kecerdasan antar pribadi dan intrapribadi. Hal-hal yang mempengaruhi bakat adalah satu unsur genetik, kedua latihan, ketiga struktur tubuh. Pola hubungan bakat dan kreativitas. Pertama, anak yang berbakat tetapi tidak kreatif, anak yang berbakat dan kreatif, remaja yang kreatif tetapi tidak berbakat, orang dewasa yang kreatif dan berbakat. Mengembangkan bakat. Perlu mengetahui bakat untuk mengetahui potensi diri untuk merencanakan masa depan, untuk menentukan tugas atau kegiatan. Kedua, cara mengembangkan bakat. Perlu keberanian, perlu dukungan latihan, perlu dukungan lingkungan, perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya.
Latihan mengenai bakat ini dapat menggunakan form, nanti bisa dilampirkan. Lalu mengenali adversity. Adversity merupakan keteguhan, semangat, ketekunan, kemampuan seseorang dalam mencapai tujuan. Ada 3 tipe, quitter, camper, dan cleaver. Mengevaluasi diri dengan menggunakan adversity, responsive profile. Mengenali spiritualitas, aspek spiritualitas hubungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk beriman, demi lebih memahami konsekuensi hidup keagamannya dalam kehidupan nyata. Introspeksi atas kualitas spiritual dengan penghayatan hidup keagamaan, mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan diri sendiri. Pertama, introspeksi diri, mengendalikan diri, membangun kepercayaan diri, mengenal dan mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh teladan, berpikir positif dan optimis dan tentang diri sendiri. Terima kasih.